Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya dan tak lupa pula kita bacakan salat kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW bahwa kita dapatkan syafaatnya di yaumul amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Khairul Hasmi Mutagaul, NIM 0201 191004. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Muktiram PSI MHI selaku dosen psikologi keluarga. Baik, saya di sini akan menyampaikan tema yaitu komunikasi dalam keluarga guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester psikologi keluarga. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu keluarga dan komunikasi. Jadi keluarga dan komunikasi ini adalah komunikasi ini terjadi dalam konteks keluarga, ya. Ini dikemukakan oleh Fitzpatrick itu dalam bukunya yang berjudul Bad Husband and Wife, yaitu cara berpikir anggota keluarga itu dilihat dari komunikasinya. Itu skema hubungan. Jadi komunikasi keluarga itu tidaklah acak. Nah, jadi namun dia itu sangat berpola. Jadi berpola-pola dia berdasarkan skema-skema yang tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga itu berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi skema ini terdiri dari pengetahuan mengenai bagaimana seberapa intim relasi anggota keluarga itu dalam satu keluarga. Jadi derajat individualitasnya itu dalam keluarga itu adalah faktor eksternal keluarganya, ya. Jadi dalam penelitian ini akan disampaikan itu ada dua jenis skema komunikasi, yaitu pertama orientasi kita berbicara atau percakapan, dan yang kedua itu orientasi kepatuhan dalam berbicara. Jadi orientasi percakapannya adalah keluarga yang memiliki skema atau yang percakapan yang sangat tinggi. Jadi selalu senang dia untuk berbincang. Dia lebih senang dia untuk berdiskusi, berkomunikasi sama keluarganya, curhat-curhat dan seperti itu. Jadi keluarga dengan skema yang percakapan rendah ini dia cenderung lebih jarang terbuka kepada keluarganya. Dia selalu memendam masalahnya pada dirinya sendiri. Dia tidak mau berbicara dengan keluarganya. Ya. Selanjutnya itu teori yang kedua itu mendasari komunikasi keluarga, ya. Itu kita mendasari komunikasi keluarga. Bagaimana mendasari komunikasi keluarga itu adalah tentang teori pembelajarannya. Jadi asumsi dasar dari teori belajar sosial ini adalah manusia itu mempelajari tingkah laku melalui proses yang terus berjalan. Jadi kita itu fokus kita ditujukan pada penguatan peran, ya, secara positif, baik itu secara positif maupun negatif. Nah, itu yang itu akan memunculkan tingkah laku atau reaksi yang muncul, perubahan yang terjadi. Iya. Ya, selanjutnya B itu pola komunikasi keluarga. Jadi dalam berkomunikasi ini ada pola-polanya, ya. Dalam proses belajar sosial itu masing-masing keluarga memiliki pola, ya, pola yang berbeda-beda. Nah, yang dimaksud dengan pola ini adalah model atau kebiasaan yang unik dalam proses penyampaian atau pempropesan antar keluarga, gitu. Jadi Devito ini dalam bukunya itu The Interpersonal Communication Book 1996 itu mengungkapkan ada 4 pola dalam komunikasi keluarga. Nah, yaitu yang pertama pola komunikasi persamaan, atau dalam arti kata itu equality pattern, ya. Jadi tiap individu itu membagi kesempatan komunikasi secara merata, ya, secara merata dan seimbang. Pada ini dimainkan tiap orang dalam keluarga.
Jadi tiap orang tuh dianggap sederajat, setara dengan kemampuannya, bebas dia mengumumkan ide-ide atau poin yang antara kepercayaannya. Dan yang pola yang kedua itu adalah pola komunikasi sebagai terpisah, ya, seimbang, ya, pola komunikasi seimbang terpisah, atau bisa disebut dengan blank split pattern. Ya, ini persamaan hubungan tetap terjaga. Namun dalam pola ini tiap orang ini memang kontrol dalam bidangnya itu bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi tiap orang itu dianggap sebagai ahli dalam wilayahnya. Nah, lanjutnya pola yang ketiga. Pola yang ketiga ini adalah pola komunikasi tak seimbang. Ya, dia tidak seimbang. Tadi yang kedua dia seimbang, yang ini tidak seimbang. Atau dalam kata unbalanced split pattern. Ya, dalam pola ini tentu sangat mendominasikan. Satu orang dianggap sebagai ahli dari ahli lebih dari setengah wilayah komunikasi antara timbal baliknya seperti itu. Nah, selanjutnya itu keempat. Nah, ini pola yang keempat ini komunikasi monopoli. Komunikasi monopoli ini bisa disebut monopoli pattern, ya, yaitu pola komunikasi keluarga. Model komunikasi ini terdapat orang yang memegang kontrol, yang lebih sering itu memerintah daripada berkomunikasi. Dia lebih banyak memerintah daripada dia banyak berkomunikasi sesama keluarga gitu. 3. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan yang C, itu tujuan konseptual, ya. Tujuan konseptual. Jadi keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial ekonomi yang terkecil dalam masyarakat, yaitu merupakan landasan dasar dari semua institusi. Jadi keluarga itu merupakan kelompok primer, yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi antar pribadinya. Jadi macam hubungan darah ataupun hubungan perkawinan, ya, ataupun adopsi. Dan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, itu pasal 1 ayat 10. Itu tujuannya itu terbentuknya keluarga itu adalah sebagai suatu struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dalam psikolog anggota untuk memelihara masyarakat yang lebih luas. Ya, keluarga menurut Morrison 2013, yaitu halaman 292, itu terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu tipe konsensual, ya. Yang kedua ada tipe macam pluralis, ya, tipe pluralis. Yang ketiga itu ada tipe protektif, dan yang keempat itu ada tipe laissez-faire, ya. Laissez-faire. Selanjutnya yang D itu ada urgensi komunikasi dalam keluarga. Jadi secara umum dapat 4 hambatan komunikasi yang dihadapi kebanyakan orang, khususnya terkait komunikasi dengan keluarga. Yang pertama itu hambatan fisik atau lingkungan. Ini memang disarankan dihadapi banyak keluarga. Nah, yang kedua itu hambatan situasional. Nah, yang ketiga ada hambatan psikologis, dan yang keempat ada hambatan gender. Selanjutnya yang E itu ada efektif komunikasi dalam keluarga. Jadi bagaimana cara efektif komunikasi dalam keluarga itu? Komunikasi ini menginginkan makna yang disampaikan mirip sama dengan yang dimaksud oleh komunikator, yaitu makna bersama, gitu ya. Jadi terkadang kesulitan kita untuk muncul bila orang tua menghadapi kemacetan dalam berkomunikasi dengan anak-anak mereka, sehingga itu dapat dikatakan bahwa tidak semua orang itu semua orang itu melakukan komunikasi yang efektif gitu, dapat melakukan dengan yang mudah. Jadi kira kita kan kalau berkomunikasi itu kayaknya gampang gitu kita berkomunikasi sama keluarga, tapi sebagian orang itu ada yang canggung gitu dengan orang tuanya untuk berkomunikasi, sehingga dia apapun ada masalah itu memendam sendiri, ya. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam komunikasi yang efektif dalam keluarga itu. Yang pertama itu respect, ya. Kita respect dalam berkomunikasi. Respect kita itu ada. Yang kedua itu harus jelas. Yang kita sampaikan atau yang kita bicara itu harus jelas.
Dan yang keempat itu empati. Ya, jadi kita kalau kita penjelasan itu kita jangan cuek gitu, jangan cuek, tapi kita harus mendengarkan, kita harus dengan perasaan gitu. Yang keempat itu rendah hati. Jadi kita ngomong tuh sesuai dengan jangan selalu meninggi, tapi kita berbicara dengan sesuai keadaan. Ya, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi komunikasi dalam berkeluarga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.